Kota Metropolitan Jakarta. Saya Peter JKP. Inilah PHP ID Online Learning, webinar teknologi paling aktif se-Indonesia di era pandemik ini. Hadir dengan topik-topik aktual terkini, menghadirkan pemateri-pemateri senior dan ahli di bidangnya masing-masing. Kami tanpa henti terus berbagi secara sukarela untuk kemajuan negeri tercinta Indonesia. Halo, selamat malam member PHP Indonesia. Selamat bergabung lagi di PHP ID Online Learning edisi 115 malam hari ini. Gimana kabarnya? Tetap semangat di tengah pandemik? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat. Meskipun mungkin teman-teman yang kontrol status saya di Facebook, ada banyak sekali teman-teman FB saya yang dipanggil Tuhan. Aduh, sudah ada 5 teman-teman. Aduh, saya sedih banget, tapi itu tidak akan menghalangi saya untuk terus menjalankan program ini. Karena saya tahu di tengah pandemik ini kita harus tetap semangat, harus tetap bergairah, dan tetap terus belajar. Dan malam hari ini kita di online learning kedatangan pemateri yang ini senior banget, Bang Tigor Manurung. Dia adalah seorang developer, punya pengalaman berjibum di dunia perbankan terutama. Beliau sudah banyak sekali pengalaman di sana dan dia akan berbagi cerita kepada kita untuk teman-teman yang mungkin punya minat untuk bergabung di dalam software development di dunia banking industry. Jadi topik kita hari ini judulnya adalah Software Development Process in Banking Industry. Ada challenge tersendiri kalau kita mau mengembangkan aplikasi di dunia perbankan, dan Bang Tigor akan berbagi dengan kita ceritanya. Seperti apa sih sebenarnya di Bank Mandiri terutama, mungkin beliau akan cerita dan kita akan dengarkan sama-sama topik malam hari ini. Dan seperti biasa, format acara akan berlangsung selama 45 menit presentasi dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Teman-teman yang mau bertanya silakan bertanya di kolom komentar yang sudah disiapkan di Facebook. Sekarang sudah ada berapakah sekarang? Nggak kelihatan nih. Dashboardnya berapa ya? Oh, ada 13. Wah, wonderful. Selamat bergabung teman-teman. Yang ada 13, nanti silakan sampaikan pertanyaan di kolom komentar, nanti akan dibacakan dan Om Tigor akan menjawabnya nanti di sesi kedua. Dan seperti biasa, online learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan Kodepolitan, Rumah Komunitas, ID Cloud, dan Refactory. Terima kasih untuk semua sponsor yang terus mendukung program ini. Sukses selalu buat mereka. Salam sehat untuk semua staff dan CEO-nya. Tetap semangat. Di tengah pandemi terus kita berjuang dan kita tidak akan pernah berhenti untuk berbagi. Oke, kita akan mulai program online learning kita hari ini. Tanpa perlu menunggu lama, kita akan mulai dan waktu dan tempat saya serahkan ke Om Tigor. Silakan Om Tigor. Oke, selamat malam Om Peter, selamat malam teman-teman di PHP Indonesia. Malam ini puji Tuhan ya, kita dipertemukan di sini. Saya masih bisa melihat teman-teman semua dalam keadaan yang sangat sehat ini. Oke, kali ini kita langsung aja Om Peter ya. Kali ini saya akan membawakan materi yang sebenarnya ini sharing-sharing aja. Mungkin nanti saya harap teman-teman bisa aktif bertanya, karena kebetulan materi ini saya belum terlalu mempersiapkan ya di slide-nya. Tapi kalau misalkan ada yang mau bertanya bagaimana di perbankan itu, khususnya di perbankan IT ya, IT perbankan ya, itu saya bisa sharing-sharing dikit hal umum yang saya bisa share. Oke, saya mulai share screen aja mungkin ya. Kita pemanasan. Apakah sudah kelihatan Om Peter? Sudah kelihatan. Oke. Judul yang saya bawa ini Software Development Process in Banking Industry. Oke, sebelum mulai mungkin saya akan batasin, saya nggak akan membahas detail atau melenceng atau membesar mengenai metodologinya dan sebagainya. Saya pernah menjalani di 2 Agile maupun Waterfall, itu saya pernah, tapi saya nggak akan membahas detail seperti itu. Saya hanya akan membahas kulit-kulitnya aja. Tetapi saya juga akan membahas, saya akan membatasi materi yang kira-kira itu bersifat privasinya, khususnya di tempat saya bekerja sekarang. Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Tigor Manurung. Saya adalah IT di Bank Mandiri untuk sekarang ini. Udah sekitar 3 tahun. Lalu kalau kontak saya bisa hubungi saya waktu itu. Oke. Sebelumnya saya jelaskan dulu, mungkin
produk-produk yang saya keluarkan di perbankan, beberapa di antaranya adalah ini, tapi kebanyakan sih memang tidak kelihatan ya. Jadi saya di bank itu selama 9 tahun, kayaknya ada pengalaman 9 tahunan lebih ya di bank itu, baik mulai dari saya pegang ATM controller ya, bukan ATM-nya. Terus saya pegang EDC-nya, terus saya beralih ke ke DWH, data warehouse, lalu sekarang ke corporate ini ya, wholesale. Jadi ini adalah beberapa yang kelihatan. Oke, ya kita menahan dulu. Oke, sebelum mulai saya menganggap bahwa IT developer itu terbagi menjadi dua kategori, yaitu individu dan tim. Jadi saya nggak mau membahas kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Masing-masing punya kelebihan ya. Tapi di perbankan ini saya akan membahas yang bagian yang teamwork. Oke, kenapa saya tertarik untuk membahas ini? Karena begini, ini adalah bank ya. Bank itu jadi dibagi pada dasarnya bank itu dibagi menjadi dua lini bisnis, corporate dan retail. Nah, corporate dan retail ini masing-masing itu ini memiliki produk sendiri, A, B, C, D. Ini masih dibagi lagi, bisa aja ini masih dibagi lagi ke produk masing-masing. Nah, hal seperti ini sangat besar ya, skopnya sangat besar apabila kita kerjakan sendiri. Dan saya rasa hampir nggak mungkin kita kerjakan sendiri dalam satu proyek ya. Apalagi semakin besar bank yang kita bekerja di satu bank itu makin besar, makin akan membutuhkan banyak tim ya. Contohnya saja sekarang saya bekerja, sebenarnya aplikasinya nggak terlalu besar, tapi membutuhkan sekitar 30. Sorry ya, ada. Oke.
Oke, oke, kita lanjutkan kembali. Masih terdengar kan ya suara saya, komputer? Oke, saya lanjutkan. Tadi sampai produk ya. Oke, seperti contohnya produk saya, project saya yang terakhir itu sekitar 20-an lebih lah, 30-an lah. Orang testernya aja sekitar 20-an. Programmernya sekitar 15-an lebih. Nah, itu baru satu project ya. Belum dengan yang lainnya. Itu juga belum melibatkan tim-tim yang lainnya. Yang kebetulan kalau di Bank Mandiri itu sangat besar departemennya, organisasinya sangat besar dan dipisah-pisah menjadi banyak departemen. Nah, itu bisa membuat satu proyek itu bisa banyak yang terlibat. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, setelah itu kita akan masuk ke IT development process. Oke, kalau kita lanjut. Oke, kalau di perbankan itu ada dua kategori ya. Kita akan mengenal kategori yaitu internal development dan by vendor. Ini adalah proses dalam kita mengerjakan suatu proyek. Internal development ya ini biasanya itu kalau yang ini itu biasanya itu ada internal programmer atau tim lainnya, tim internal gitu. Lalu bisa juga dengan joint development. Nah, walaupun joint development, tapi kita dapat resource-nya dan lain sebagainya. Itu termasuk internal development. Jadi kita menarik, bisa aja joint development ini bisa aja by vendor juga. Ada vendor yang kita kontrak, timnya kita kontrak,
untuk membantu kita dalam mengerjakan proyek terkait, atau bisa juga kita kontrak secara personal ke orang. Jadi misalnya kontrak, kalau di Mandiri itu nanti akan jadi kontrak resource ya, akan jadi kontrak resource. Kita akan kontrak beberapa lama, lalu kita bekerjakan untuk mengerjakan proyek ini. Atau full vendor. Full vendor ini biasanya dia ada produk. Bisa juga ini full dev. Full dev ini mereka bisa aja belum memiliki produknya, mereka mendevelop, lalu dapat apa enggak source-nya itu sebenarnya sama aja sih. Ini tergantung apa namanya perjanjian kerjasamanya ya. Kita suatu bank itu dapat source-nya apa enggak. Tapi saya sebenarnya ada satu mekanisme di mana ada apa namanya pihak ketiga yang bisa kita percaya untuk menyimpan source tersebut. Banyaklah mekanisme kerjasamanya, banyak di bank ini, banyak diatur mekanismenya. Itu kenapa seperti itu? Karena namanya bank itu kan continue terus ya, bisnisnya itu continue, dan kita harus memastikan untuk masalah sistem itu tidak bermasalah. Jadi kita tidak mau oh ya di IT, di bank itu, bukan di IT doang ya, di bank itu kita berupaya supaya jangan ada sampai satu orang itu menjadi main person. Jadi kita tidak mau bergantung kepada perseorangan. Itu kenapa kok kebanyakan project itu adalah by vendor. Karena kalau misalkan saya minta, oh Om Luri ngerjain satu project ini, gitu. Nah, bank kan tidak mungkin pegang Om Lurinya, tapi ketika kita pegang instansinya, ya masalah siapa aja yang mengerjakan di baliknya kita nggak akan ini ya, nggak mau peduli lah ibaratnya lah ya. Yang penting produk tersebut tetap di maintenance. Nah, seperti itu. Kenapa tidak di bank itu, kenapa internal development-nya kurang? Karena begini, mungkin di awal-awal ya saya kerja di perbankan, mungkin saya merasa, oh ini produk ini saya bisa kerjakan. Oh dengan ini saya bisa kerjakan dengan lebih murah. Tapi yang kembali ke slide saya tadi bahwa di bank itu ada banyak pekerjaan. Ada banyak pekerjaan, A sampai Z lah. Ada banyak pekerjaan, dan ketika kita menghandle sampai development internal development terlalu banyak, itu saya merasakan sendiri, saya tidak apa namanya akan kelewat menghandle hal-hal di luar itu. Misalkan saya memastikan requirement-nya dengan benar. Misalkan saya memastikan, oh sistem ini kualitasnya seperti apa. Jadi IT developer di perbankan itu bisa multifungsi. Jadi bisa sebagai, ini mungkin agak cross ya, nanti akan pada kenyataannya akan cross antara analis dengan developer, itu pasti akan cross. Karena yang sejauh yang saya tahu, IT developer itu juga memiliki kemampuan atau bisa sebagai analis juga di perbankan. Makanya kadang di bank-bank itu tidak dikenal sebagai analis, itu jarang. Ada yang tidak mengenal. Pokoknya saya itu dulu itu di satu bank itu IT spesialis gitu. Jadi spesialis. Jadi nggak ada analis apa. Jadi langsung ke project manager. Oke, itu tergantung banknya ya. Tergantung banknya. Oke. Nah, nyambung dengan yang saya bahas tadi, satu project itu, kalau apalagi di tempat saya bekerja sekarang, ini saya bisa cerita ini karena ini tampilan saya hilang ya, Om Nuri. Om Peter. Ada, oh hilang lagi. Oh ya, dia stop sekarang. Oke, bentar ya. Ini ada update apa namanya? Ada update Java. Di sebentar ya. Oke. Dalam satu project tentunya ada namanya project manager, solution architect, solution analyst, software developer, dan tester. Sebenarnya selain ini ada lagi sih, kayak misalkan IT infra. Kalau di tempat saya ini banyak sih, ada ya, ini dibagi lagi.
Eh, Kayaknya ini sih yang bisa saya ceritain. Oke, ini kenapa saya gabung karena ini belum tentu setiap bank punya solution arsitek ya. Bisa aja cuma sekedar ini analis, bisa aja ini nggak ada, ya terus lanjut ke bisa aja kedua ini nggak ada, lalu masuknya hanya ini, bisa aja seperti itu. Tergantung banknya seperti apa ya. Tapi kalau di tempat saya sekarang itu lingkupannya seperti ini. Jadi ya seperti biasalah project manager manage projectnya, solution arsitek itu lebih ke arsitektur aplikasinya sebelum arsitek asas project, sorry, asas projectnya seperti apa, terus menentukan dalam segi servernya saya gimana. Untuk arsitek sistem sih biasanya konsultasi dengan software developer kalau yang benar ya. Oke, tentunya semua itu ada usernya ya. Nih ditanya nih user yang siap untuk menikmati produk kita. Nah, oke lanjut. Kita akan lanjut ke sini ya. Oke, kebanyakan di bank itu menganut waterfall, metodologinya waterfall. Walaupun sekarang ini saya harus hati-hati karena menurut saya ini kayaknya banyak ini ya, nanti daripada apa namanya membesar. Oke, waterfall. Walaupun saya di Mandiri pun ada agile juga, ada agile, tapi belum semuanya dan tergantung produknya. Tapi yang saya sering berkecimpung itu di waterfall. Waterfall ini walaupun dulu pas masuk agile itu agak-agak ribetnya karena jadi setiap activity yang ada di bank itu selalu diawasin OJK. Selalu diawasin OJK dan termasuk di dalamnya adalah requirement ini. Requirement ini sebenarnya saya sambil menerangkan apa jadi dalam requirement ini. Pertama adalah user biasanya bikin BRD. Namanya bisa beda-beda ya, ada BRD, bisa ada RD, Business Requirement Dokumen kalau nggak salah panjangannya. Terus kemudian biasanya apa namanya ini juga bisa user, bisa kemudian IT yang ini tergantung. Kalau di Mandiri sekarang ini RD ini IT yang menghandle RD ini. User ini bikin satu dokumen lagi sebelum BRD. Tergantung apa namanya apa banknya juga ya. Kemudian setelah user apa namanya orang analis lah saya bikin analis itu bikin namanya FSD. Dari BRD diturunkan ke FSD. Lalu misalnya developer ya. Developer itu bikin TSD. TSD. Ini T itu technical, F itu functional. Functional specification dokumen kalau nggak salah, dan TSD-nya juga sama. Technical specification dokumen. Dan FSD ini mendetilkan dari BRD. BRD-nya biasanya cuma gambar-gambar ya. Cuma saya butuhnya ini kerangkanya. Lalu dari BRD itu akhirnya diterjemahkan ke IT-nya. IT-nya seperti apa sih? Fungsionalnya seperti apa sih? Itu diterjemahkan. Dan biasanya pas fase-fase FSD ini, kalau internal development di Mandiri, dia akan melibatkan, ini apa ya desainnya? Pokoknya di pas FSD ini akan melibatkan macam kayak UI designer, UI UX designer untuk mendesain mock-up-nya seperti apa. Karena kan setiap project itu biasanya akan dilaporkan ke atasan ya biasanya. Nah, atasan itu pengennya kan, oh seperti apa sih biar ada gambaran seperti apa sistemnya itu. Nah, kalau misalkan apa namanya nggak mungkin kan developer tiba-tiba suruh bikin jadi terus dilihat ke atasan kan nggak mungkin. Jadi bikin ada namanya mockup. Nah, mockup ini biasanya dibikin sama desainer. Jadi ini bisa ada link antar screen gitu kan ya.
yang bisa dengan touchscreen dan sebagainya gitu. Jadi ini bisa sebagai pegangan juga, nanti pegangan developer juga, dan sekaligus bisa sebagai laporan ke atasan juga. Oh, nantinya seperti ini loh, ada gambaran loh seperti ini, nanti tampilannya seperti apa gitu. Itu kalau yang sistem yang ada antarmukanya ya. Oke, lalu kemudian ketika requirement udah, baru mulai proses development ya, lalu ada namanya testing. Nah, testing ini kayaknya di hampir semua bank ini ya. Saya nggak ngerti ya kalau bank-bank yang kayak BPR, BPR ya, BPR itu kayak gimana gitu, yang ngerti ya. Oke, testing itu biasanya ada tahapan VIT, SIT, UAT, terus kalau di ini ada namanya PTR. Kalau misalkan project itu gede, ada namanya piloting, dan nyebutnya apa ya, live mungkin ya, walaupun sebenarnya ini sih udah termasuk live ya. Oke, VIT itu environment integration testing. Jadi kita memastikan environment-nya itu udah ready dari apa namanya, dari misalkan web servernya udah diinstal, terus sampai koneksi ke surrounding. Jadi di bank itu kan bisa koneksi, misalkan saya bikin aplikasi auto debit PLN misalnya gitu tiap bulan, jadi nggak perlu bayar PLN, auto debit di rekening itu. Otomatis saya ketika di server, saya memastikan koneksi dengan host itu ready. Host itu apa, untuk mendebit saldo nasabah tentu saja ya, untuk mendebit. Nah, itu koneksi surrounding itu ready. Ini masih di area development ya, masih di area development. Terus SIT itu untuk apa sih SIT itu? Ini untuk memastikan sistem integration testing. Ini memastikan sistem itu berjalan dengan baik, nggak ada error. Berjalan dengan baik, nggak ada error. Jadi ini biasanya dilakukan oleh TQA. Jadi nggak ada error, ya flow banyak test case-nya ya, biasanya ada test case-nya, lalu ada flow-nya dijelasin juga, tapi biasanya nggak terlalu detail ya, walaupun ini biasanya banyak banget yang test case-nya nih, ada project itu sekitar ratusan ribu test case juga pernah tuh. Nah, terus ada namanya UAT. UAT itu user yang ngetes tuh user acceptance test apa gitu, lupa saya. Pokoknya user yang ngetes user. Nah, user ini biasanya yang aneh-aneh nih. Kadang tuh user tuh aneh-aneh. Misalkan, oh tampilannya kayak gini, oh labelnya kenapa kayak gini. Jadi dia agak detail gitu. Jadi dia biasa kita sebutnya tuh testing yang eksplorasi gitu. Jadi di luar scope. Di luar scope itu biasanya user biasanya. Tiba-tiba, oh browsernya dikecilin, oh kayak gini. Kayak gitu. Biasanya TQA sendiri malah justru based on test case ya. Kalau di tempat kita biasanya seperti itu. Based on test case. Nah, U8 ini biasanya lebih detail dan kadang nyerempet-nyerempet out of scope juga. jadi itu pentingnya ada defect meeting. Defect itu bug ya. Tapi kan bahkan kayaknya kesannya gimana gitu kan. Kita nyebut defect meeting. Oke. Defect meeting ini kita biasanya yang menyelenggarakan defect meeting itu analisnya. Biasanya solution analisa menyelenggarakan defect meeting, di mana ini biasanya yang developernya juga ikut. Nah, solution analysis ini biasanya sama TQA dan sama user biasanya. Ini biasanya dia akan melihat defect yang telah di-raise di Jira atau dimanapun lah ya. Bisa di Word juga, misalnya nggak ada Jira di kantornya. Oke, di Jira itu valid defect apa enggak? Kalau misalnya nggak valid defect, kita bisa tolak ya gitu ya, bisa drop defect-nya itu. Tapi dengan alasan tertentu ya, misalnya nggak bisa dengan ini bukan defect. Kenapa? Nggak tahu, pokoknya bukan defect aja. Kan nggak mungkin gitu juga. Dengan apa namanya, alasannya seperti apa, bisa juga misalnya, oh ini out of scope, karena di fase 1 ini kayak gini, gitu. Sehingga ini nggak bisa, kalau mau di fase selanjutnya. Nah, seperti itu. Defect meeting ini biasanya tiap hari, nggak semuanya harus ikut juga defect meeting ini. Perwakilan aja biasanya. Biasanya kita, kalau defect meeting ini, setahu saya sih, kita tarik-tarikin aja yang
Misalkan gini, kita cuma narik itu lead-nya, terus apanya gitu, lalu misalnya kita masih buntu juga nih, yang nge-raise ini nggak tahu nih maksudnya gimana, ya udah kita tarik yang bersangkutan, baru gitu seperti itu. Jadi seperlunya defect meeting ini, nggak semuanya harus ikut. Oke, ini nanti kalau mau detail pas sesi tanya jawab aja. Oke, test tag-nya saya agak malas sih bahas test tag ya. Karena menurut saya ya common lah, teknologi apapun itu common lah, sesuai dengan kebutuhan lah. Kita nggak bisa mematok teknologi ini terbaik untuk menerapkan segala hal dan lain sebagainya. Saya nggak pengen ini juga, tapi it's okay lah, karena ini forum komunitas PHP Indonesia, mungkin bisa lebih banyak teknikalnya, kita akan bahas. Oke, tech stack ini kalau yang di perbankan ini paling sering itu ya Java sama .NET, itu udah paling sering, udah kayak dominasi lah, dua item ini udah dominasi banget lah ini. Kok merah, sorry. Oke, dua item ini udah mendominasi. Kalau saya sekarang ya saya agak nakal ya, nakal ketika ada tutul kecil saya selipin Python, bentar Pascal. Gitu. Kalau pengen cepet ya saya pakai Pascal. Kalau pengen apa namanya, biar saya bisa edit di server ya bisa pakai Python dan sebagainya lah. Tapi untuk proyek-proyek gede biasanya kita memilih ya ini umumnya. Walaupun saya juga pernah PHP juga, saya pernah. Tapi pada dasarnya PHP sama .NET. Kenapa sih PHP sama .NET? Karena yang bisa tuh banyak. Sebenarnya simpelnya seperti itu. Yang bisa tuh banyak. Python kenapa sih enggak? Jarang lah ya. Ya saya nggak tahu ya. Nggak tahu. Tapi yang banyak itu Java sama .NET. Ya mungkin ya salesnya juga banyak ya mungkin ya. Kalau di bahkan yang penting kan supportnya. Supportnya tuh ada apa enggak? Support dari ini ya. Prinsipal terkait ya. Oh kita di Mandiri itu Microsoft.NET itu kita menjadi salah satu klien eksklusif gitu. Jadi kita bisa panggil, bisa untuk konsultasi masalah server ini. Oh ini apa namanya, SharePoint ini baiknya tuh berapa core sih, untuk ini berapa ini sih, kita bisa panggil tuh untuk konsultasi. Nah kan seperti itu kan, bank merasa aman ya, secara korporasi merasa aman, teknologinya itu didukung dan continue. Jadi kita menghindari sebagai pionir dalam teknologi apa namanya, suatu teknologi di mana belum, ternyata bank-bank lainnya belum pernah pakai, atau fintech lainnya belum pakai. Tapi kalau saya fintech saya nggak tahu ya, fintech lain bank saya nggak tahu ya, saya nggak bisa ngomong itu. Lalu masuk ke database-nya yang saya sering itu adalah Oracle. Kenapa ya, katanya terbukti handal katanya ya untuk data gede ya. Lalu DB2 juga masih dipakai ya. IBM, siapa yang nggak tahu ya, IBM itu sangat akrab dengan perbankan ya. Terus lalu SQL Server dan Postgre. Untuk MySQL agak jarang. Mungkin saya nggak tahu, MySQL agak jarang itu, saya mau koreksi nggak tahu, karena saya mungkin yang proyek yang saya pegang itu apa namanya, tidak dipercaya menggunakan MySQL, mungkin nggak tahu ya, tapi kayak gimana ya. Nanti saya dimarahin Om Nur nanti. Nggak tahu. Lalu untuk ini ya pakai ya, ada OpenShift juga ada. Terus untuk web servernya kita pakai, ada namanya WebLogic. Selama saya kerja di bank itu ada pakai WebLogic, dan ada yang pakai WebSphere dan Isiris. Kan kalau misalkan nggak tahu AS400, ada yang tahu mungkin ya, ini legenda yang selalu hidup ya di hati kita. Oke, gitu tech-nya. Mungkin banyak yang lainnya, tapi yang sering terdengar di telinga dan sering saya pegang di kantor seperti itu. Dan saya senang, saya senang nggak banyak yang saya pelajarin, karena saya tuh kalau mempelajari teknologi itu, saya kalau bisa saya spesialis ya, bukan hanya saya tahu ABC tapi nggak mateng ya. Mending satu jurus tapi kita menguasai. Oke. Terus oke, saya masuk ya, udah terakhir nih. Apa yang dibutuhkan untuk kerja di IT bank gitu ya, IT bank. Mungkin saya akan batasin ya, saya nggak akan batasin untuk yang project manager seperti apa, tester seperti apa, saya nggak akan batasin. Saya akan batasin hanya solution analyst dan IT developer aja. Itu kenapa saya rasa kalau saya udah masuk ke
project manager ya tahulah apa aja yang harus dipelajarin ya. Oke, solution analyst. Langsung aja. Nah, seperti ini. Jadi solution analyst itu tugasnya itu sebenarnya dia harus bisa menerjemahkan, intinya menerjemahkan requirement yang dibuat oleh user, tetapi memberikan tidak hanya sebagai jembatan ya, jadi tukang ketik ya. Karena saya melihat banyak sekali solution analyst itu yang cuma sekedar tukang ketik. Yang cuma ya butuh user apa ya ini oke kita tulis no nggak boleh gitu. Solution analyst itu harus punya namanya solution ya, solution ya harus bisa mengartikan kebutuhan user dengan idealnya sebuah sistem itu seperti apa. Nah oke, kalau ini saya rasa ini pengalaman di perusahaan finansial perbankan ini bisa nilai plus, atau bisa juga kalau misalkan pernah memegang sistem gede lah ibaratnya, sistem gede, ini bisa diabaikan. Karena menurut saya aplikasi perbankan itu banyak yang ya aplikasi common lah, tapi berskala enterprise, gede. Nah, ini mampu berkomunikasi dengan user. Nah, ini. Terus yang saya pengen garis bawahi adalah mampu menghasilkan solusi yang realistis. Jangan sebagai bridging aja. User itu adalah sesuatu benda. Ini user ini adalah satu pihak yang mereka punya mindset bisnis. Harusnya punya mindset bisnis di mana bisnis sekarang tuh seperti ini, kita harus seperti ini. Nah, mereka itu adalah mindsetnya sebagai user dan kita mindsetnya sebagai orang IT. Kita nggak bisa mindset user tuh nggak bisa terapin di sistem, berantakan nanti. Nggak bisa mentah-mentah terapin di sistem, itu kan berantakan. Kita harus punya analisa, namanya juga solution analysis ya. Jangan cuma A transit ke A. Jangan cuma sebagai itu. Ini aku rasa nggak oke. Jadi misalkan kalau saya sering bilang tuh ke teman-teman tuh begini, ketika kamu jadi solution analyst, kamu harus berani untuk belajar sistem yang di luar perbankan, di luar bank yang kamu kerja sekarang. Karena kalau kamu cuma lihat sistem yang ada di dalam bank, itu belum tentu itu yang terbaik. Ya mungkin terbaik untuk bank, untuk bisnis saat ini, tapi bisnisnya terus berkembang ya, sistemnya terus berkembang. Jadi ada baiknya studi kasus dengan di luar bank, misalkan simpelnya kita bikin portal. Ini kan banyak ini ya di Google ya, di Google-nya kan banyak artikel yang membahas tentang portal itu seperti apa, misalkan kebutuhan kebutuhan minimumnya seperti apa, itu kan banyak portal ini. Jadi ketika kita lah, kok kamu, kita bekerja membuat portal ini, kita tahu, oh portalnya harus ada ini, oh desainnya itu seperti ini. Jadi ketika user ngomong, sebaiknya seperti ini, jangan cuma, oh iya, terus dilempar ke developer, mati developernya. Itu berarti ininya solusinya nggak realistis. Gitu. Jadi solution analysis yang terpenting bagi saya adalah poin-poin yang poin inilah. Dan komunikasi. Jadi komunikasi itu tidak hanya gini, saya melihat banyak developer itu yang ketika dia mengerjakan sesuatu, dia tuh harus ditanya baru dia jawab progresnya. Itu penyakit programmer tuh ya. Ya saya ngerti sih, saya juga orangnya apa sih namanya ya, introvert ya. Saya juga introvert, tapi introvert itu nggak baik juga. Oke, masuk ke software developer aja, karena saya udah bahas tentang software developer. Oke, ini sama juga. Ini sebenarnya saya template aja sih tadi, copy paste doang. Terus yang poin pentingnya adalah aktif dan responsif. Sebenarnya, yuk mari developer itu jangan cuma di belakang doang coding, tapi nggak ngerti apa-apa. Kebiasaan gitu. Coba mulai untuk mempelajari fungsionalnya juga. Coba untuk mempelajari apa sih yang dikerjakan itu. Misalkan kita mengerjakan misalkan apa ya? Misalkan kita mengerjakan satu sistem, tapi kita nggak ngerti nih, ternyata prosesnya itu apa aja sih? Nah, misalkan kita nggak ngerti nih, prosesnya itu sebenarnya apa aja.
di dalam sistem kita cuma taunya coding, if else dan sebagainya itu menurut saya sayang ya Kak. Karena sebenarnya ilmu yang didapat itu sebenarnya coding itu cuma itu aja, bisnisnya berkembang. Coding itu cuma itu aja. Pakai bahasa apapun itu coding cuma itu aja. Jadi mending kalau pengen berkembang pelajari flow bisnisnya seperti apa. Nggak harus bisnis yang terlalu ini ya, tapi fungsionalnya seperti apa pelajarin. Oh ternyata kayak gini karena menurut saya ketika suatu developer itu mengerti flow-nya, itu dia akan lebih ngelotok daripada user itu. Jadi dia akan lebih ibaratnya ketika ketika menggarap tentang software akuntansi, programmernya itu justru lebih melotok daripada akuntan yang terkait. Jadi akuntan itu cuma ngerti teorinya, kita implementasinya seperti apa. Kita harusnya lebih ngerti. Itu yang saya pelajari selama saya berkarir. Jadi ketika ada satu developer yang dia benar-benar semangat, dia malah ngerti flow-nya dari end to end itu seperti apa. Malah luar biasa, malah justru bahkan saya ada project itu yang ada adalah 12 modul. 12 modul ini gede-gede semua. 12 modul itu misalkan ini dibagi lagi. Nah, itu ada satu developer yang mengerti 12 modul ini. Sangat keren ya, sangat keren ya. Bahkan dia ngerti sampai baik dari teknikal sampai fungsional juga sangat dia ngerti. Lalu berikutnya adalah memiliki pengetahuan teknologi yang luas. Ibaratnya ya nggak usah terlalu, misalnya saya ngerti Golang, saya ngerti Python, tapi ya saya nggak terlalu ngerti dalamannya. Levelnya saya hanya untuk referensi lah, untuk referensi seperti apa gitu. Ya ini ya. Terus selanjutnya, selesai. Saya hanya sedikit ya, karena kita hanya cerita. Monggo Om Peter kalau mau. Oh, sudah selesai. Pas kok waktunya. Nah, kita akan masuk sesi tanya jawab dan kita akan tunggu pertanyaan teman-teman. Kayaknya ada berapa pertanyaan yang sudah masuk? 1, 2. Ada dari Om Nur Hidayat, fansnya Om Tigor. Dan ada Om Dian Gali Nugroho juga teman. Oke, sebelum saya masuk ke sesi pertanyaan ada beberapa pesan yang mau lewat dulu. Jadi Om Tigor boleh istirahat minum. Saya akan bacain sponsor sebentar. Oke, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dari Codepolitan sebagai platform belajar pemrograman secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Teman-teman bergabung di Codepolitan. Mungkin siapa tahu teman-teman bisa belajar jadi solution analyst di sana. Ada kelas-kelas tentang itu untuk melatih ketajaman skill teman-teman untuk menganalisa dan memberi solusi. Dan ada promosi dari Rumah Komunitas sebagai pelopor merchandise inovatif di Indonesia yang menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas dan tanpa minimum order. Teman-teman yang mau pesan kaos PHP Indonesia, kaos Pascal, kaos framework yang lain juga, teman-teman boleh berkunjung ke Rumah Komunitas untuk melakukan pemesanan di sana. No minimum order. Dan ada promo dari ID Cloud Host sebagai penyedia layanan web hosting provider berbasis SSD Cloud Hosting dengan berbagai pilihan lokasi data center, dibangun tahun 2015 setelah melayani kebutuhan dari berbagai segmen baik kalangan profesional, SME, korporasi besar dengan lebih dari 100.000 customer. Teman-teman yang mau buka VM ya, mereka lagi ada paket di sana. Oke, terakhir dari Refactory sebagai perusahaan teknologi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan terhadap dunia pemrograman karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam digital dunia. Oke, kita langsung masuk sesi tanya jawab. Kita akan bacakan pertanyaannya. Mana ya? Kesini dulu. Pertanyaan pertama dari Om Nur Hidayat. Nah itu ya, Pak Tigor. Udah baca deh supaya mungkin kalau baca sendiri kan lebih masuk menyerap pertanyaan. Oke, saya baca ya, Om Peter. Bisa kasih contoh di BRD seperti apa? Kemudian kan dikembangkan ke FPSI jadi kayak gimana? Dan kemudian diterjemahkan ke TSD jadi kayak gimana? Oke, nah ini maksudnya skopnya ya, yang di masing-masing ya dokumen. Oke, BRD bisnis requirement dokumen, jadi dia lebih membahas tentang bisnisnya.
Jadi user, saya nggak bisa ngasih contoh ya, karena dokumennya cukup rahasia kalau di bank ya. Oke, mungkin bisa diambil di Google ya atau di mana itu banyak juga. Itu biar itu contohnya seperti misalkan saya butuh untuk bikin website profile gitu, company profile. Saya hanya menyebutkan pokoknya saya sebagai user saya ngomong pokoknya itu di company profile itu saya pengennya saya bisa memperkenalkan seperti apa perusahaan ini. Lalu saya pengennya ada menu ini. Lalu di dalamnya juga saya kadang-kadang user juga agak teliti juga, agak breakdown juga ke dalamnya. Misalkan, saya menunya ada ini. Tapi itu breakdownnya mereka tuh nggak terlalu detail biasanya. Dan segi kebutuhan. Jadi mereka paparkan itu di dokumen. Kadang cuma flow gambar, flow simple aja, yang flow pakai Visio atau pakai apa ya. Kadang ya itu aja flowchartnya mereka kadang nggak benar juga cara penulisannya. Tapi itu kan nggak penting. Yang penting kita bisa ngerti maksudnya mereka ya. Kita kan bukan di kampus ya, yang harus benar flowchartnya. Oke. Kemudian di FSD itu solution analyst itu akan menerjemahkan misalkan ternyata kebutuhan ini dia akan menerjemahkan ke dalam bentuk misalkan mock up-nya juga. Biasanya kalau di tiap perbankan biasanya beda-beda ya. Ada yang dia nulis itu sampai ke mock up-nya, terus dia jelasin sampai kayak gimana. Ini harus ada seperti ini, misalnya sampai di sisi labelnya seperti apa, wordingnya seperti apa, itu biasanya tuh udah di state tuh di situ. Ini flow-nya ini, nah ini habis ke form ini, nanti ke form ini, nanti ke form ini. Biasanya di state di FSD itu. Kemudian lanjut ke TSD. TSD itu biasanya lebih detail lagi, di breakdown lebih detail lagi, software yang digunakan seperti apa, lalu sampai misalkan perancangan data dictionary-nya, misalkan tabel-tabelnya seperti apa, terus apa namanya, misalkan dia pakai API yang dipublish atau API yang dia akan membreakdown API itu. Ini butuhnya ini request-nya seperti ini, responnya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi dia akan lebih detail lagi biasanya untuk TSD itu. Oke, mungkin saya lanjut lagi ya. Mungkin atau di ini lagi Om Peter, atau langsung itu pertanyaan berikutnya. Oh, ada pertanyaan berikutnya lagi. Dari Om Dian Gali Nugroho. Oke, saya baca ya, mungkin sekalian. Kenapa lebih implementasi waterfall dibandingkan agile? Apakah karena one time project? Bukankah masa-masa ini ada baiknya aplikasi itu model versioning karena perubahan? Oke, saya ngerti maksudnya. Kenapa waterfall atau agile? Sebenarnya saya nggak bisa bilang mana yang terbaik, mana yang ini. Yang penting sebenarnya lebih dibutuhkan yang mana untuk saat itu. Jadi ada banyak project yang menggunakan agile dan ada banyak juga project yang menggunakan waterfall. Dan apa namanya? Kalau di Mandiri itu ada namanya siklus documentingnya itu beda-beda. Jadi pertama kali project itu mau dipisahin. Ini mau pakai agile atau non agile. Misalkan non agile waterfall, ya udah kita pakai ini prosedurnya. Agile biasanya pakai ini. Jadi bisa beda-beda. Tergantung kebutuhan, karena nggak semuanya itu terus dia berkembang terus. Jadi nggak semuanya itu. Jadi pada dasarnya adalah ketika kita membuat proyek, kita udah user harusnya memproyeksi itu untuk 5 tahun ke depan. Normalnya dia akan memproyeksi untuk 5 tahun ke depan. Ya walaupun sekarang saya tahu nggak bisa ditebak ya. Ibaratnya sebelum COVID, tiba-tiba COVID kan semuanya bergerak habis. Semuanya harus merombak total bisnisnya itu. Tapi cara hierarkinya berusaha untuk memproyeksi 5 tahun ke depan. Begitu jadinya kita nggak bisa ngomong agile, kenapa lebih sering waterfall, kenapa lebih sering agile, itu 50-50 sih kalau kita ngomong ya. Oke, lanjut mungkin ke pertanyaan berikutnya ya, Om Peter ya. Pertanyaan berikut dari Om Luri. Om Luri mau nanya langsung atau mau dibacakan aja di sini? Luri ada di sini. Tuh. Boleh dong diceritakan Oke, saya baca pendekatan ini. non teknis ya. Oke, intinya non teknis sebagai terhadap tim ya, menjadi tim yang solid, bagaimana mereka saling melengkapi. Oke, sebenarnya pada dasarnya
pertama kali kita kerja itu kan kita sebenarnya sama nyari duit ya. Kita objektifnya nyari duit. Nah, kedua adalah kita itu pengen lama kan. Tim itu sebenarnya pengen pengen lama di satu company ya. Kita paling saya kan juga malas pindah-pindah corporate kan, kita males ya. Harus bikin CV, harus apply, interview, satu paket lah itulah. Walaupun kadang ditutup-tutupi, oh saya pengen pindah karena ini ya. Sebenarnya yang masalah terbesar pengen pindah itu adalah atasan yang nggak baik ya sebenarnya. Kurang puas dengan atasan, bukan atasan yang nggak baik ya, kurang puas dengan atasan. Nah, untuk pendekatan ke tim sebenarnya lebih cenderung kita friendly lah, ibaratnya friendly ke ini. Kita harus ngerti bahwa nggak semua tim itu punya kepala yang sama dan nggak semua tim personil itu memiliki, kita bisa treat dengan cara yang sama. Ada yang kadang kita harus melihat, oh dia pengalamannya berapa tahun sih, oh dia karakternya seperti apa sih. Kadang ada yang bisa kita kasih dikit, dia udah bisa berlari, atau kita kasih harus kasih banyak dituntun. Nah, kadang lebih atasnya lagi, dia harus bisa pinter untuk mengasain project ini personilnya siapa aja. Karena misalkan project-project yang kira-kiranya pressure-nya sangat tinggi, jangan kasih orang yang minta dituntun. Itu kasihan orangnya ya, saya lihatnya kasihan. Jadi saya beberapa kali pas ikut project juga dapat tim yang ya nggak bisa diajak berlari, akhirnya ketinggalan sendiri. Sebenarnya kalau di Mandiri itu jarang ini ya. Untuk yang internal saya itu jarang yang pemula ya, berarti jarang yang awal-awal itu jarang. Apalagi yang pro hire ya, kalau yang ODP kan dari lulus kuliah langsung dia ada program khusus kan untuk ke mandirinya itu ada juga. Tapi kalau yang pro hire itu biasanya dilihat experience-nya berapa tahun, terus biasanya dia dilihat kinerjanya, dia kinerjanya dulu. Itu kenapa kita ada kontrak resource dulu di situ, kita melihat kinerja personal itu seperti apa sih. Misalkan oke, ya udah kita bisa jadiin permanen. Nah, itu biasanya kita udah melihat tuh personilnya seperti apa. Nah, untuk pendekatan non teknisnya seperti itu tadi. Jangan ibaratnya jangan top down lebarnya lah, jangan terus nyuruh-nyuruh timnya secara seenak jidat lah ibaratnya lah. Misalkan kita harus lembur tapi kita nggak ikut, nah gitu kan, itu salah ya. Kita harus apalagi yang ada namanya leader yang playing victim ibaratnya. Itu saya pernah nemuin juga yang playing victim ibaratnya kayak dia saya itu udah berusaha gini tapi tim saya gini ya, itu konyol lah ibaratnya, itu leader yang konyol. Pada akhirnya kita kan membutuhkan tim ya, jadi ya hargai mereka sebagai manusia supaya kita dihargai juga gitu. Oke. Kayaknya ini Itu juga ada hubungannya sama pertanyaan kedua dari Om Nur Hidayat nih. Katanya kerja di banking tuh demanding karena sepupu saya sampai ada yang resign karena nggak kuat dengan load kerjanya. Minta dong tipsnya, trik untuk mengatasi. Ini Om Nur sebenarnya tahu saya 3 bulan ini lembur terus ya Om. Ayo, Oke. Nur. Saya sebenarnya 3 bulan ini, saya ceritain sendiri Bank Mandiri. Saya bilang jangan join kalau kamu nggak kuat untuk perang Mandiri ini. Karena kalau Mandiri ini BUMN, mungkin kamu join, kita akan tergiur karena BUMN-nya, tapi saya bisa pastiin kerjaannya bisa lebih berat daripada swasta. Dan seperti itu. Jadi di Mandiri ini yang berjalan itu sekitar ratusan proyek lah yang berjalan lah. Dan biasanya pressure-nya sangat tinggi. 3 bulan ini saya pulang itu sekitar minimum jam 10 malam. Dan 3 tahun ini saya nggak pernah nggak lembur gitu. Tapi apa yang dikejar? Terus apa yang membuat saya betah ya untuk kerja di tempat-tempat yang memiliki pressure seperti itu. Kenapa saya nggak kerja di startup yang katanya bisa hidup enak ya ibaratnya ya. Nah, mungkin saya bilang saya nggak mau hidup enak dulu. Saya masih muda, saya pengen jadi yang kuat ya ibaratnya. Kalau kita menikmati masa muda, masa tua kita kayak gimana kan. Dan saya pengen ibaratnya saya kerja itu bukan ya saya nyari duit, tapi saya nyari passion saya juga. Saya melihat passion saya di IT, dan saya melihat saya bukan hanya mengejar saya bisa Golang, bisa Java atau apa. Saya mengejar spesialis. Ibaratnya saya sekarang pegang wholesale,
trade di mana Mandiri itu paling gede itu di wholesale-nya, bukan di retailnya. Saya pegang wholesale, 5 lot kerjanya luar biasa tinggi. Ya saya nikmatin itu karena saya melihat ilmunya banyak banget di situ. Gitu sih. Sip, kita langsung di pertanyaan terakhir. Oke. Kembali dari Om Dian gali lagi, nanyanya gimana handling maintenance? Lebih ke teknikal. Bagaimana handling maintenance ke aplikasi yang sudah running tapi tim pengembang app-nya sudah tidak di Mandiri atau sudah dimutasi ya. Ini yang saya lihat di akhir ya, saya kasih tahu di tadi ya. Kita menghindari supaya tidak tergantung pada satu orang ya. Karena ya kayak gini, kalau misalnya tergantung pada satu orang, saya pernah selama di Mandiri saya pernah pegang satu project yang orangnya udah resign dan saya pegang source-nya. Bahkan saya pernah pegang satu aplikasi buatan vendor yang vendornya itu sudah gulung tikar dan nggak ada source-nya. Akhirnya saya di-compile Java itu dan saya build ulang dengan itu. Itu terpaksa saya lakukan karena udah dihubungin udah nggak bisa. Tapi kita harus bisa membuild tim kita sebisa mungkin memiliki kemampuan yang sama di antara personil, dan kita harus ada namanya sharing knowledge ya di antara tim. Sharing knowledge jangan pas mau resign karena pas mau resign percuma. Orang yang udah mau resign itu ibaratnya masih kerja di kantor itu tapi pikirannya udah di luar, udah percuma. Jadi jangan mengandalkan untuk saat-saat seperti itu. Jadi day-to-day-nya kita harus sering. Kadang saya mengerjakan sesuatu itu banyak yang nggak tahu, tapi saya sharing ke tim. Jadi kadang saya sering rajin untuk sharing source code-nya, terus saya ajarin biar tahu. Jadi saya juga nggak mau sebagai main person ya ibaratnya, key person. Karena key person tuh nggak enak, nggak bisa tidur. Kita liburan juga digangguin gitu kan. Ya, jadi kita jangan mau ada tim yang jadi key person, maupun kita jangan jadi key person lah ibaratnya lah. Profesional ya. Oke, itu sekaligus jadi pertanyaan terakhir. Sebenarnya ada komentar lagi dari Mas Iksan Sembiring, terus dari Agung Dirgantara. Ups, sudah pertanyaan terakhir ya? Ya, sayangnya Om Iksan sudah pertanyaan terakhir. Dan dari Om Agung Dirgantara, kapan buat seminar di Medan lagi katanya Bang Tigor? Ditodong, disuruh ke Medan. Siap. Siap katanya. Oke, kita sudah di akhir sesi kita hari ini. Kita akan masuk sesi ketiga. Mungkin sebelum kita ke penutupan, Om Tigor mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman terkait kesimpulan dari topik kita hari ini, dan mungkin semacam motivasi. Dan kalau ada yang mau kontak mungkin juga gimana cara kontaknya, silakan. Oke, kalau saya sih saya ngomongnya developer aja ya. Sebagai developer kita jangan terkungkung dalam satu teknologi. Kita harus belajar banyak teknologi, tapi tolong spesialisasikan dirimu terhadap suatu bidang. Ibaratnya kalau kamu bisa satu teknologi itu, saya yakin kita bisa untuk adaptasi lebih cepat. Jadi lebih fokus ke apa yang kita pegang. Jangan senjata yang kita punya apa. Satu senjata aja cukup kalau misalnya kita menguasai itu. Oke, itu Om Peter. Yes, satu senjata cukup. Yang penting jadi ahli. Itu pesan Om Tigor untuk kita teman-teman yang sudah menjadi pendengar online learning kita hari ini. Oke, kita akan masuk ke pengumuman, dan sebagai pengumuman teman-teman, PHP-AD online learning berikutnya kita akan ketemu dengan Om Arta Nugraha Jonar. Beliau adalah Operation Manager di Eden Farm Surabaya, dan dia akan berbagi cerita. Kalau hari ini kita bicara tentang banking, nah di hari besok loh, kok Senin ya? Hari apa tuh? Oh iya, ini perubahan jadwal. Jadi ini besok ya teman-teman. Besok karena memang waktu itu beliau kena COVID, nah sudah sembuh dan dia minta reschedule besok. Jadi kita akan ketemu besok dengan topik Warehouse Management System. Jadi kita akan bahas mengenai warehouse besok. Dan masih ada undangan untuk teman-teman yang mau jadi pemateri, silakan isi form di s.byphp.id/jadi-pemateri. Ada waktu tersedia yang sangat luas buat teman-teman mau ngisi kapan saja sampai dengan akhir tahun. Dan tentu ada spesial terima kasih untuk Om Irfan Maulana dan Carik Bot aka Om Luri Darmawan yang sudah terus mendukung program ini terselenggara dengan baik.
Teman-teman yang mau belajar lebih banyak tentang coding, silakan berkunjung ke Ajari Coding di s.byphp.id s.byphp.id/ajari-coding. Dan teman-teman yang mau mengikuti online learning dari 1 hingga 115 pada hari ini, teman-teman bisa masuk ke learning.byphp.id, atau kalau videonya terlalu banyak, follow Carik di Telegram. Teman-teman bisa ketik PHP ID Learning banking misalnya. Nah, teman-teman akan ketemu topik-topik tentang banking, termasuk topik kita pada hari ini. Dan Carikbot membuka donasi, teman-teman juga silakan ketik donasi untuk berpartisipasi buat Carikbot. PHP ID Online Learning juga membuka donasi. Kalau teman-teman yang mau berdonasi di online learning ini, silakan kunjungi s.byphp.id/donasi atau di traktir.id PHP ID Online Learning, dan teman-teman bisa memberi donasi receh di sana. Sudah ada banyak yang sudah berpartisipasi. Terima kasih untuk semua donatur yang sudah berbagi untuk online learning. Oke, terima kasih Om Tigor untuk hari ini. Sukses banget. Semoga selalu sehat Om Tigor. Jaga semangatnya karena masih kita Indonesia butuh orang Om Tigor yang banyak. Jadi terus berbagi di online learning biar kita terus semangat di tengah pandemik dan jangan menyerah. Sampai ketemu Om Tigor, Om Luri. Terima kasih sudah gabung di sini. Yes.